Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Inovitia dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai ujian akhir semester bulan Mei tahun 2018 matkul fisika listrik. Sebelumnya aku minta maaf kalau di videonya ini kurang jelas atau gimana. Langsung aja kita mulai. Untuk soal yang pertama itu tentang gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal itu terdiri dari bukit dan juga lembah. Jadi nanti bentuk gelombangnya itu seperti ini. Nah, nanti arah rambatnya itu akan tegak lurus dengan arah getarannya. Nah, untuk proses terbentuknya, partikel mediumnya itu bergetar ke atas dan juga ke bawah dalam arah yang tegak lurus terhadap gerak gelombangnya, sehingga nanti akan terbentuk gelombang yang merambat ke kanan pada bidang horizontalnya, sehingga nanti arah getarannya itu akan naik turun pada bidang vertikalnya gitu. Jadi nanti satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan juga satu lembah. Nah, kemudian untuk gelombang longitudinal, di situ nanti arah rambatnya itu akan sejajar dengan arah getarannya, di mana di situ terdiri dari rapatan dan juga renggangan. Satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan juga satu renggangan gitu. Untuk proses terbentuknya itu juga hampir sama kayak konsep tadi. Jadi dia itu terbentuk karena adanya rapatan dan juga ada renggangan gitu. Kemudian yang kedua yaitu tentang efek Doppler. Di sini rumusnya ada Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Nah, Fs itu adalah frekuensi sumber, ini adalah kecepatan sumbernya, ini adalah kecepatan pendengar, sedangkan Fp itu frekuensi pendengarnya. Nah, tanda plus min di sini itu nanti bergantung pada pergerakannya gitu. Semisal di sini P itu adalah pendengar sedangkan S itu adalah sumber. Jika nanti pendengar itu mendekati sumber, maka nanti tanda yang digunakan tuh positif. Jadi di sini nanti positif gitu. Nah, kalau nanti pendengar itu menjauhi sumber, maka nanti kita gunain tanda negatif. Nah, jadi di sini nanti pakai tanda negatif. Kalau nanti sumbernya mendekati pendengar, maka kita pakai negatif di sebelah sini. Nah, di ini pakai negatif. Kalau sumbernya itu menjauhi pendengar, maka ke sana kita pakai positif. Di sini nanti kita pakai positif gitu. Oke, langsung aja lanjut yang ke C, yaitu tentang prinsip Huygens. Nah, prinsip Huygens itu berbunyi bahwa setiap titik sebuah gelombang depan itu dapat dianggap sebagai sumber dari gelombang-gelombang sekunder yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan perambatan gelombangnya gitu. Nah, untuk sifat dari waveform di situ berbunyi bahwa setiap lokus dari semua titik yang berdekatan itu di mana fase getaran dan kuantitasnya itu yang terkait dengan gelombang adalah sama, yang artinya setiap saat pada semua titik di bagian depan gelombang itu berada di bagian yang sama siklus variasi mereka gitu. Nah, untuk sifat gelombang cahaya yang berdasarkan sinar atau di sini ray, di situ berbunyi bahwa sinar itu digunakan untuk menggetarkan cahaya yang sebelumnya itu sifat sebentar ya. Aku ulangin lagi ya. Jadi untuk sifat gelombang cahaya berdasarkan sinar rays, di situ sinar rays itu digunakan untuk menggambarkan cahaya jauh sebelum sifat ombaknya itu terbukti gitu. Mungkin kalau kurang jelas teman-teman bisa kayak searching sendiri di Google kayak gitu ya. Kemudian yang D itu tentang divergensi dan juga konvergensi. Nah, untuk divergensi di situ adalah keadaan di mana suatu sinar itu akan diuraikan menjadi sinar-sinar yang menyebar gitu. Nah, kalau untuk konvergensi itu adalah keadaan di mana beberapa sinar yang datang itu akan difokuskan pada satu titik aja gitu. Oke, lanjut untuk yang refleksi.
Refleksi itu adalah pemantulan ya. Jadi di situ pengertiannya adalah pengembalian berkas gelombang bila berkas tertentu itu dengan bidang batas antar dua mediumnya. Sedangkan untuk refraksi itu adalah pembiasan, yaitu perubahan arah gelombang karena melewati medium yang baru, sehingga gelombang itu bergerak dengan kelajuan yang berbeda. Nah, untuk difraksi itu adalah perubahan arah gelombang ketika melewati sebuah celah gitu. Untuk resonansi itu adalah ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar gitu. Kemudian untuk interferensi itu adalah perpaduan gelombang yang koheren. Koheren di sini itu maksudnya memiliki amplitudo gitu. Nah, mungkin kalau pengertian yang aku jelasin tadi masih kurang jelas, mungkin teman-teman bisa langsung search aja di googling aja gitu. Oke, aku lanjutin. Untuk yang soal nomor 2, di situ pertanyaannya, sebuah kawat piano dengan massa 3 gram dan panjang 80 cm diregangkan dengan tegangan 25 Newton. Sebuah gelombang dengan frekuensi 120 Hz dan amplitudo 1,6 mm berjalan sepanjang kawat itu gitu. Jadi untuk yang diketahui yang pertama, di situ terdapat kawat piano ya, dengan masanya itu 3 gram, kemudian panjangnya itu 80 cm, dan nanti terdapat tegangan itu 25 Newton. Nah, nanti di situ ada gelombang dengan frekuensi 120 Hz dan amplitudo 1,6 mm. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yang ditanyakan adalah P rata-rata atau PAV ya, kita di sini menuliskannya gitu. Nah, PAV itu rumusnya adalah setengah mu F di akar kemudian omega kuadrat dikali A kuadrat gitu. Untuk mu-nya itu sendiri di sini ada rumus bahwa mu itu adalah massa dibagi dengan L-nya. Dibagi dengan L ini. Jadi nanti dimasukin aja langsung, dijadikan kilogram, jadikan 3 kali 10 pangkat min 3 dibagi yang L-nya 80 cm jadi 0,8 meter. Jadi ketemunya 3,75 10 pangkat min 3. Kemudian untuk omega di sini, omega itu rumusnya 2pi kali F. Langsung aja 3,14, frekuensinya adalah 120, ketemunya segini. Langsung aja ini dimasukin ke sini, kemudian F-nya juga langsung 25. Tadi kita udah nyari omeganya ketemu segini dan amplitudonya udah diketahui 1,6 mm dijadikan meter dikuadratkan dan langsung dihitung ketemunya 0,223 watt. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang B, apa yang akan terjadi pada daya rata-rata apabila amplitudo gelombang itu dikurangi menjadi setengahnya? Jadi di sini amplitudonya itu akan berkurang setengahnya gitu. Jadi A aksen itu sama aja kan setengah dari A amplitudo awalnya gitu. Jadi setengah kali 1,6 mm dapatnya adalah 0,8 10 pangkat min 3 meter. Nah, di situ apa yang terjadi dengan P rata-ratanya? Oke, langsung aja kita hitung kayak yang rumusnya. Rumusnya itu masih sama. Rumusnya adalah ini. Kita pakai rumus yang itu langsung aja. Jadi di sini nanti setengah akar dari mu-nya masih tetap sama. Kemudian F-nya sama. Omeganya juga sama, yang berbeda adalah amplitudonya. Kita ganti pakai 0,8 10 pangkat min 3 dan nanti akan ketemu 0,056 watt gitu. Jadi apa yang akan terjadi adalah P rata-ratanya itu akan berkurang daripada yang sebelumnya gitu. Kemudian untuk soal yang nomor 3. Untuk soal nomor 3 di situ pertanyaan adalah
dua celah terpisah sejauh 0,45 mm ditempatkan 75 cm dari sebuah layar atau screen. Berapa jarak antara garis gelap kedua dan ketiga dari pola interferensi pada layar bila cerah itu disinari cahaya koheren dengan lambda sebesar 500 nanometer, dan gambarkan skema sistem pencahayaan dalam persoalan ini gitu. Oke, yang pertama itu diketahui D-nya diketahui 0,45 mm. Jadikan meter jadi 4,5 10 pangkat min 4. Kemudian L-nya diketahui 75 cm, jadi 0,75 meter. Kemudian lambdanya itu diketahui 500 nanometer. Yang ditanya berapa jarak garis gelap kedua dan juga ketiga gitu. Nah, kita gambar dulu nih biar jelas. Kan ini tadi diketahui dua celah ya. Jadi di sini ada 1, 2. Di sini adalah celah, ada celah. Nah, jarak antar celah ini kita namain D. Kemudian di sini akan ada yang namanya gelap 1, gelap 2, gelap 3 gitu. Nah, yang ditanyain itu adalah jarak antar gelap kedua dan juga ketiga. Jadi di sini ya kita namain dia dengan P. Itu berapa gitu. Nah, untuk dua celah kita ada rumus bahwa dP per L itu sama dengan N lambda, atau juga bisa Y sama dengan L tangen theta, atau bisa juga dengan D sin theta sama dengan N lambda. Cuman berdasarkan soal yang diketahui, kita bisa pakai rumus yang pertama ini. Jadi kita bisa pakai dP per L sama dengan lambda. Nah, kenapa N-nya nggak dimasukin gitu? Karena di sini jarak yang ditanyakan kan jarak gelap kedua dan juga ketiga. Nah, kita nganggapnya ini adalah N-nya itu sama dengan 1. Makanya di sini kalau N-nya sama dengan 1, sama aja kan 1 dikali lambda, kayak gitu. Langsung aja dimasukin juga. D-nya tadi diketahui 0,45. Kemudian yang dicari kita adalah yang P. L-nya diketahui 0,75 meter. Kemudian lambdanya 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Jadi nanti P-nya akan ketemu sebesar 0,83 10 pangkat min 3 meter gitu. Jadi nanti jarak antara garis gelap kedua dan juga ketiga itu sebesar 0,83 kali 10 pangkat min 3 meter gitu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Aku mohon maaf jika masih kurang jelas dan terdapat keterbatasan. Semoga bermanfaat ilmunya. Semangat untuk UAS-nya, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.